Judul sudah saya paparkan tadi, yaitu persiapan generasi berkualitas ala Rasulullah. Jadi generasi yang berkualitas itu kalau kita tanya ke dokter mungkin berbeda, ya. Ditanya kepada pejabat mungkin berbeda juga. Maka kita fokuskan saja hari ini, kita ingin generasi berkualitas ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu semua. Berarti bagi kita ada suri tauladan. Karena Rasulullah itu sesamping sebagai seorang Rasul yang mulia, beliau juga manusia yang pernah kawin, pernah menikah, pernah punya anak, punya keturunan yang tentu pantas untuk kita ikuti semua. Jadi bagaimana keturunan yang berkualitas sesuai dengan arahan Rasulullah? Yang pertama tentu sehat raganya. Yang kedua sehat jiwanya. Raga sehat apa itu? Tidak berpenyakit, ya kan, sehat. Otaknya waras. Nah, itu makanya Islam melindungi kita tak boleh narkoba. Ya kan? Kenapa? Kok yang haram-haram dilarang oleh Islam? Makan babi diharamkan. Minuman keras diharamkan. Narkoba diharamkan. Nah, ngisap lem diharamkan. Kenapa? Alasannya untuk menjaga fisik kita semoga sehat. Karena kalau fisik kita ini sudah lengket dengan lem, ya, otak kita ini dah di lem, ya, dihisapnya lem dia, ya kan? Akhirnya tak nampak lagi kecerahan dunia itu. Maka Islam larang. Kenapa kita narkoba tak boleh? Karena narkoba itu 40 tahun dia akan beredar di aliran darah kita, yang itu akan melemahkan urat-urat saraf kita dan akan merusak sistem-sistem otot-otot kita, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, ya kan, otak. Maka diharamkan. Islam itu, syariat itu untuk memelihara fisik ini semoga utuh. Cuman karena gara-gara kita menuruti hawa nafsu, ya diikutkan, ya enggak? Jadi Islam itu sebenarnya, syariat itu menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Ini gunanya. Nah, maka Islam menginginkan generasi yang berkualitas itu kuat fisiknya. Yang kedua, kalau bagaimana caranya untuk kuat fisik? Tentu makanan, kalau menurut dokter makanan yang bergizi, ya enggak? Hindarkan yang dilarang oleh Allah, makanan-makanan yang dilarang. Kenapa babi diharamkan? Kenapa monyet diharamkan? Kenapa sapi dihalalkan? Tahu nggak? Apa rahasianya? Bapak pernah dulu mengajar biologi 4 tahun lamanya, ya, 6 tahun lamanya mengajar biologi. Ternyata kalau menurut ilmu biologinya itu ada namanya cacing, apa namanya? Pita. Cacing pita yang ada di sapi itu berbeda dengan cacing pita yang ada pada babi. Cacing pita pada binatang yang dihalalkan, dia di kepalanya itu tidak ada alat perekat. Sehingga ketika dia makan kita, di dalam perut kita bersemayam, apabila dia sudah panjangnya segini, dia keluar sendiri. Keluar dia. Beda dengan yang ada di babi. Di babi itu dia punya alat perekat. Jadi dia bisa sampai 10 meter ada dalam perut kita ini.
Nih. Anjing, kenapa? Karena ada rabies. Maka dijaga. Oleh Islam tak boleh dimakan. Binatang-binatang buas itu hampir rata-rata semuanya ada rabiesnya. Maka dilarang oleh Islam. Jadi Islam ini memang bukan agama dokter, tapi para dokter, para ilmuwan kesehatan itu banyak mengambil dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampailah berbekam. Ya, berbekam. Kenapa dianjurkan? Islam itu sebenarnya bukan dokter. Nabi itu bukan dokter. Tapi kenapa berbekam disunatkan oleh Rasulullah? Ternyata setelah dilihat dari ilmu kedokteran, ya, disesuaikan. Pas Bapak dulu pernah belajar tentang masalah susunan kulit ini, ya, rupanya darah yang dihasilkan dari makanan minuman kita ini kan menghasilkan darah yang ada menghasilkan nanti kepada hemoglobin, menghasilkan juga lagi ke sel darah yang lain. Dia itu di apa juga ke pertumbuhan kita, ya kan, hormon-hormon kita. Ternyata darah yang sudah dikelola oleh tubuh itu dibuang. Melalui apa dibuang? Pembuluh kapiler ini. Ini kan ada, kalau biru di dekat kulit kita ini ada urat-urat biru, nampak ya kan? Itu hasil pembakaran dari dalam tubuh yang akan dimasukkan kepada paru-paru, jantung serambi kiri. Sudah itu langsung lagi dioper ke paru-paru. Maka lewat CO2 itu akan menghisap klorofil. Sudah itu nanti diaduk, dibersihkan darah itu. Itu makanya dalam Islam Nabi Muhammad SAW tak boleh kita meniup makanan. Minum, kan kita pernah gitu kan? Wah, panasnya. Tak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang kita tiupkan itu adalah hasil pembakaran dari dalam tubuh. Yang boleh meniup itu cuman saya. Kalian boleh minumnya. Gitu kan. Saya jampi-jampi kan dengan rupiah. Tapi tidak mau juga, karena saya sudah tahu juga dengan pelajaran ilmu biologi, saya nggak mau juga. Nggak mau saya, hanya etikat saja. Begitu ya. Lebih bagus ludahnya daripada udara yang keluar itu. Jadi itu. Jadi Islam menjaga kesehatan